Di pesisir Yamdena, Kuling adalah kerang kecil yang suka mengumpulkan surat-surat yang dibawa ombak. Tokoh dalam cerita ini adalah Kuling si kerang, anak-anak Yamdena, laut, dan angin. Menurut saya, Kakak Gio harusnya perhatikan intonasi baca, kemudian tanda baca karena di situ ada tanda titik dan koma. Jadi seharusnya Kakak Gio pakai cara bacanya seperti ini. Contoh cara baca yang benar adalah tokoh dalam cerita ini adalah Kuling si kerang, anak-anak Yamdena, laut, dan angin. Suatu hari ombak besar datang. Menurut saya, Kakak Yani harus perhatikan intonasi baca, kemudian perhatikan tanda baca. Di situ kan ada tanda titik. Kemudian contoh cara baca yang benar itu seperti suatu hari ombak besar datang. Angin membantu meniupkan serpihan terakhir ke pasir. Anak-anak Yamdena menyusunnya lagi. Ternyata isi suratnya, jaga laut, jaga budaya, jaga sesama. Sejak itu anak Yamdena rajin bersihkan pantai. Kuling jadi penjaga surat. Menurut saya Jessica harus perhatikan intonasi baca, kemudian Jessica juga harus perhatikan tanda baca seperti tanda titik, tanda petik, dan tanda koma. Kemudian cara baca yang benarnya seperti angin membantu meniupkan serpihan terakhir ke pasir. Anak-anak Yamdena menyusunnya lagi. Ternyata isi suratnya, jaga laut, jaga budaya, jaga sesama. Demikian kesimpulan dari cerita tersebut adalah cerita rakyat Yamdena dan surat Kuling Kerang sama-sama berasal dari Maluku dan mengajarkan nilai luhur kehidupan. Yamdena mengingatkan kita akan pentingnya menghargai asal-usul serta kekuatan persatuan nenek moyang, sedangkan surat Kuling Kerang menunjukkan bahwa ketulusan dan kegigahan sekecil apapun bisa mengalahkan rintangan sebesar ombak. Keduanya menegaskan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan tidak datang dari kehebatan diri sendiri, melainkan dari akar yang kuat, kerjasama, serta hati yang tulus dan pantang menyerah. Iya, baik adik Asia, menurut saya adik Asia mesti perhatikan intonasi baca. Kemudian tadi artikulasinya kurang jelas, seperti kata kegigihan, adik baca itu kegigahan. Kemudian kalau baca itu jangan terlalu cepat-cepat. Di situ juga ada tanda baca yang perlu adik lihat. Di situ ada tanda titik, ada tanda koma, dan ada tanda petik. Jadi cara bacanya untuk kesimpulan itu tadi kan terlalu cepat, jadi seharusnya bacanya seperti begini. Cerita rakyat Yamdena dan surat Kuling Kerang sama-sama berasal dari Maluku dan mengajarkan nilai leluhur kehidupan. Yamdena mengingatkan kita akan pentingnya menghargai asal-usul serta kekuatan persatuan nenek moyang. Kemudian yang tadi di bagian pesan moral juga ada baca terlalu cepat dan artikulasinya kurang jelas, sehingga untuk pesan moralnya tidak dapat disampaikan secara baik. Jadi cara bacanya yaitu pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut ialah berpijaklah pada tanah leluhurmu dengan bangga, karena di sanalah akar kekuatanmu tumbuh. Di pesisir Yamdena, Kuling adalah kerang kecil yang suka mengumpulkan surat-surat di bawah ombak. Tokoh dalam cerita ini adalah Kuling si kerang, anak-anak Yamdena, laut, dan angin. Suatu hari ombak besar datang. Semua surat tercecer. Anak-anak desa sedih karena surat itu pesan dari leluhur tentang cara menjaga laut. Kuling mengajak teman-temannya, siput dan bintang laut, mengumpulkan kembali serpihan surat. Angin membantu meniupkan serpihan terakhir ke pasir. Anak-anak Yamdena menyusunnya lagi. Ternyata isi suratnya, jaga laut, jaga budaya, jaga sesama. Sejak itu anak Yamdena rajin bersihkan pantai. Kuling jadi penjaga surat. Demikian kesimpulan dari cerita tersebut adalah
Cerita Rakyat Yamdena dan Surat Kuling Kerang sama-sama berasal dari Maluku dan mengajarkan nilai luhur kehidupan. Yamdena mengingatkan kita akan pentingnya menghargai asal-usul serta kekuatan persatuan nenek moyang. Sedangkan Surat Kuling Kerang menunjukkan bahwa ketulusan dan kegigihan sekecil apapun bisa mengalahkan rintangan sebesar ombak. Keduanya menegaskan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan tidak datang dari kehebatan diri sendiri, melainkan dari akar yang kuat, kerja sama, serta hati yang tulus dan pantang menyerah. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah berpijaklah pada tanah leluhurmu dengan bangga, karena di sanalah akar kekuatanmu tumbuh, dan berjalanlah seperti kerang kecil itu meski tanpa sayap dan dilawan ombak. Karena di sanalah akar kekuatanmu tumbuh, dan berjalanlah seperti kerang kecil itu meski tanpa sayap dan dilawan ombak. Ketulusan serta gigimu akan selalu menemukan jalan pulang menuju tujuan.